Ya lalu apakah Indonesia masih berpeluang memenangkan laga kedua final Piala AFF setelah kalah 0-4 di laga pertama? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Edwin Setiadinata, pengamat sepak bola. Selamat sore Mas Edwin, apa kabar? Ya, selamat sore, kabar baik. Ya, Mas Edwin, meskipun harapannya dinilai tipis, kemudian bagaimana peluang timnas Indonesia untuk bisa menang melawan Thailand di leg kedua besok? Iya, masalahnya sekarang kita sudah tertinggal gol yang cukup jauh gitu ya, 4-0. Jadi kalau kita bicara kalau mau menang di 2x45 harus menang 5-0. Sementara kalau menang saja 1 atau 2 gol bisa saja, tapi kan kita nggak bisa juara. Nah, karena tertinggal cukup jauh ini memang peluangnya berarti berat kalau misalnya konteksnya kita bisa juara atau enggak. Ya. Kemudian kalau melihat pertandingan kemarin, apa saja evaluasi dari gaya permainan timnas Indonesia yang perlu diperbaiki? Iya, skema kemarin itu sebenarnya dicoba Coach Sintayong karena memang berhasil ya waktu lawan Vietnam. Cuma saya yakin Thailand ternyata juga pasti mempelajari kenapa Vietnam sulit menembus pertahanan yang sangat baik sekali dari Indonesia saat itu. Jadi memang di sepak bola itu ada istilah flexibility numerical number gitu, dan dan Thailand kemarin itu selalu menang jumlah ketika mereka melakukan serangan, bahkan kita agak sedikit sulit menerapkan kapan harus man to man, kapan harus zonal marking. Ya, tapi saya pikir Coach Sintayong mungkin udah bisa punya sedikit strategi gitu ya untuk tidak kebobolan terlalu banyak lagi lah di leg kedua nanti. Ya, setelah kemarin di leg pertama kalah melawan Thailand, tentu ini mental pemain Indonesia bisa dibilang cukup terganggu begitu ya. Apakah ini akan mempengaruhi pertandingan di leg kedua besok? Kalau masalah mental, kebetulan saya pikir wajar saja karena memang Indonesia di Piala AFF kali ini adalah rata umurnya termuda dari semua peserta. Jadi sedangkan Thailand ya, apalagi juga Vietnam, beberapa tim itu membawa seluruh pemain terbaiknya yang memang sudah berusia senior gitu. Makanya Indonesia ini kan kalau kita lihat capsnya siapa yang paling senior cuma 2 orang, Evan Dimas sama Fahrudin aja yang di atas capsnya sekitar 30-an. Jadi saya pikir masalah mental tidak terlalu menjadi masalah utama karena memang Coach Sintayong juga paham bahwa banyak sekali pemain muda yang dia bawa dan memang belum siap. Artinya apapun hasilnya menurut saya ya memang ini sudah merupakan sebuah prestasi dengan materi pemain rataan termuda di Piala AFF tahun ini. Ya, kemudian apakah Sintayong harus mengganti sejumlah pemain timnas sebagai pembeda sekaligus juga untuk menambah kekuatan nanti? Iya, mungkin tidak banyak. Saya sih berharap Coach Sintayong berani memainkan Evan Dimas dari sejak awal bersama Ricky Kambuaya ya. Kalau memang dia tetap memilih skema 5-4-1. Kenapa? Karena memang ketika kita melakukan counter, kita cukup kesulitan dan terlalu mengandalkan Kambuaya. Sementara posisi Irfan Jaya, kemudian posisi Witan itu kadang masih suka agak terlalu jauh, atau mungkin bahkan hanya menyisakan Dedik di depan. Jadi memang harus ada missing link di tengah yang bisa menopang pergerakan Ricky Kambuaya untuk bisa menjadi pembeda lah, untuk bisa memberikan umpan-umpan kejutan ke jantung pertahanan Thailand. Jadi apakah timnas Indonesia bisa berpeluang untuk menang di leg kedua meskipun nantinya tidak menyabet juara AFF 2020 ini, Mas? Masih ada peluang ya, masih ada peluang meskipun mungkin cukup berat. Imbang saja sudah hasil yang bagus menurut saya, tapi menang tipis masih ada peluang. Jadi tinggal kita lihat skema formasi seperti apa, tactical, game plan seperti apa nanti yang akan dijalankan Coach Sintayong, itu yang paling penting. Ya, kemudian apa yang harus diwaspadai dari gaya permainan Thailand nanti? Ya, ada pergerakan 3 pemain saya pikir selain Canatip, kemudian Topacit ya, kemudian Terasil Danda. Terasil Danda ini bahkan meskipun tidak mencetak gol, tapi pergerakan tanpa bolanya bahaya sekali. Kita tahu pergerakan tanpa bola, kita miss sedikit saja, itu bisa membuat pemain lain muncul, memberikan support, kemudian bisa mencetak gol. Jadi saya pikir waspadai kapan harus zonal marking, kapan harus man to man, dan perapat ruang antar lini ketika kita bertahan, terutama transisi ya. Transisi kita memang menjadi masalah. Ketika kita melawan Singapura, Malaysia, itu terlihat sekali bahwa memang transisi kita dari menyerang ke bertahan, atau juga bahkan dari bertahan ke menyerang, memang secara kecepatan ada, tapi akurasinya ini
masih minim sebenarnya kalau saya lihat. Iya, kemudian Mas Edwin, setelah kita mengikuti ajang AFF ini, kemudian apa yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar di ajang-ajang berikutnya bisa menyabet trofi juara? Iya, memang masalah kita banyak sekali. Kalau saya utarakan semua, kita bisa sampai besok deh diskusinya. Jadi yang jelas dalam 25 tahun terakhir pelatih timnas saja sudah 25 orang gitu. Jadi setiap tahun bahkan nggak sampai hitungan tahun selalu berganti. Tolong berikan kepercayaan kepada Sintayong untuk membangun tim ini gitu loh. Apalagi kan banyak sekarang pemain muda yang dibawa yang sudah bisa menjadi fondasi untuk tim nasional sehingga 2 atau 3 atau 4 tahun ke depan mereka sudah matang dan sudah bisa menjadi fondasi dasar timnas yang kuat gitu loh. Baik, terima kasih Mas Edwin Setia Dinata, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di iNews Sore.